Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madu Govinda Permanasidi dengan NIM 2115101072 dari program studi ilmu komputer teknik informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma Kruskal dan Dijkstra pada sebuah graf. Di sini saya akan mencari minimal spanning tree dari sebuah graf. Di sini kita memiliki graf dengan simpul sebanyak 7 dan sisi sebanyak 9. Di sini pertama-tama kita akan mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Di sini pertama-tama kita akan mengkelompokkan atau membuat list dari setiap sisi dengan bobotnya juga. Di sini saya sudah mengumpulkan semua sisi yang ada pada graf. Nah, untuk mempermudah kita menghitung minimum bobotnya, kita akan membuat list ini yang dimana dari atas merupakan nilai terkecil dan hingga terbesar. Lalu di sini ada saya sudah membuat listnya menjadi dari yang pertama yang terkecil hingga terbesar. Lalu yang pertama kita akan mengeksekusi pada sisi D, dikarenakan itu merupakan sisi yang paling kecil. Dimana kita akan masukkan sisi AD. Lalu selanjutnya terdapat sisi A dan B dan juga sisi F dan G, yang dimana memiliki bobot yang sama, dimana kita akan memasukkan sisi tersebut dan melihat bahwa ketika kita memasukkan sisi A, B dan sisi F, G, mereka tidak membuat graf menjadi sirkuit, yang dimana sirkuit itu berarti dia bisa kembali ke simpul dari awal. Lalu kita lanjut pada sisi selanjutnya, yaitu sisi D dan G, dimana memiliki bobot 6. Nah, ketika kita memasukkannya, dia tidak membuat graf menjadi sirkuit. Nah, kita masukkan saja. Lalu selanjutnya sisi C dan D kita akan masukkan. Ketika kita akan masukkan, dia tidak menjadi sebuah sirkuit. Lalu selanjutnya ada sisi EF dan BC yang memiliki bobot yang sama. Nah, di sini terlihat perbedaannya ketika saya memasukkan sisi EF, dia tidak menjadi sebuah sirkuit. Namun beda halnya dengan sisi B dan C, yang dimana ketika saya memasukkannya, maka dia akan menjadi sirkuit, yang dimana pada simpul awal misalkan B, lalu dia pindah ke C, lalu dia pindah ke D, lalu jika dia pindah ke A, maka bisa pindah lagi ke B, dan itu membuat menjadi sirkuit. Maka saya tidak memasukkannya. Lalu lanjut untuk sisi selanjutnya adalah sisi C dan F, dimana ketika saya memasukkannya maka akan menjadi sebuah sirkuit. Maka saya tidak akan memasukkannya. Lalu kita masuk pada sisi yang terakhir, yaitu sisi B dan E. Nah, jika saya memasukkan sisinya, maka akan menjadi sirkuit juga. Setelah semua sisi kita
telusuri, maka saya akan menghapus sisi-sisi yang tidak digunakan agar mempermudah kita untuk menghitung minimum spanning tree-nya. Nah, di mana di sini terdapat sebuah graf yang sudah saya hilangkan beberapa sisi yang tidak saya masukkan agar mempermudah kita menghitung total minimum spanning tree-nya, di mana total dari minimum spanning tree pada graf tersebut adalah sebanyak 34. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma Dijkstra, yang dimana kita akan menghitung mulai dari A yang dimana berbobot 0, dan dimana A ini memiliki tetangga B dan D yang berjarak beda, dimana A berjarak 5 ke B dan A berjarak 3 ke D. Nah, pada tabel kita bisa lihat bahwa angka paling kecil adalah 3, maka kita akan pergi ke D. Lalu ketika kita sudah masuk ke D, di sini D bertetangga dengan C, yang dimana berbobot, kita tambahkan bobotnya dengan dari A ke D, dimana 3 tambah 7 sama dengan 10. Dan juga D bertetangga dengan G yang berbobot 9. Nah, kita cari pada tabel yang manakah angka terkecil yang dimana kita dapatkan adalah B yang berbobot 5, maka kita akan menggunakan 5. Nah, di sini B bertetangga dengan C yang dimana berbobot 13. Nah, karena C sudah memiliki bobot yang lebih kecil yaitu 10, maka kita akan menggunakan bobot terkecilnya yaitu 10. Dan juga B memiliki tetangga yaitu E dengan jarak dari A ke E-nya adalah 20, maka kita akan masukkan 20. Nah, di sini kita cari lagi angka terkecil pada tabel, yaitu dimana di G, maka kita akan gunakan G, yang dimana G juga memiliki tetangga F yang berjarak dari A adalah 14. Nah, di sini kita lagi mencari nilai yang terkecil, yaitu dimana C menjadi nilai terkecil dengan jumlah 10, maka kita akan masukkan C dari D. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel jarak terpendeknya adalah pada F, yang dimana kita mulai dari G. Nah, di sini kita memiliki lagi satu simpul yang dimana kita akan memasukkannya, dan ada dua jalur dimana dari simpul F dan simpul B. Namun kita akan mencarinya dari jarak yang terpendek, yaitu dari A ke B dan ke E yang berbobot 20. Nah, di sini kita sudah menelusuri semuanya. Saya akan memberi contoh jika simpul A ke F
akan lebih dekat jika melewati jika F ke G, lalu dia ke D dan ke A, maka dia akan berbobot hanya 14 dibandingkan dengan jarak dari lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan kurangnya informasi, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.